Sabitah itu kayak gitu. Jadi di sana itu kayak ada, enaknya ngomong ya biar mudah dianalogikan, itu kayak gitu. Jadi itu ide-ide Tuhan yang kemudian memancar menjadi kenyataan kayak gini. Itu namanya idea. Jadi pengganti, salah satu keajaiban yang ada pada filsafat Yunani itu adalah penggantian fenomena-fenomena alam, fenomena-fenomena yang kita alami di semesta ini, itu kepada ide. Jadi nggak berhenti di dunia fisik, tapi kita menuju ke yang lebih intens, yang di atas. Of the accident of substance, jadi dari aksiden ke substansinya. Of form for the essence, bentuk-bentuk ke esensinya, gitu. For man, of man for God. Jadi penggantian manusia kepada Tuhan. Kalau kata salah satu definisi yang diberikan Mula Sadra tentang filsafat kan bukan cuma istikmalu nafsil insan ala bima'rifati haqaiq yang tadi itu, penyempurnaan jiwa bla bla bla, itu kan salah satu definisi. Ada definisi lain yang menarik, yang dia bilang gini, nazmul alimi nazman aklian ala hasbi taqa al-basyariyah liyahsulat tasyabuh bil bari. Dia bilang filsafat itu adalah organisasi atau pengolahan akal pikiran semampu manusia melakukan agar dari situ dihasilkan penyerupaan dengan Tuhan. Dia bilang gitu. Nah, ini yang dimaksud bagaimana kemudian manusia kembali ke kesadaran awal bahwa kita nggak pernah ada. Simpel aja sebenarnya. Tuhan itu kan absolut. Ini kalau paradigma sufisme, sebenarnya perennial filosofi itu sama dengan sufisme kalau dalam Islamnya. Itu berbeda dengan paradigma ilmu kalam. Kalau ilmu kalam yang kita ikuti kayak Asy'ari, kayak Maturidi gitu, dia kan bilang bahwa mukhalafatul lil hawadisi, kita berbeda dengan Allah itu berbeda dengan makhluk-makhluknya. Dan dia di sana, kita di sini. Jadi keberadaan ada dua kan? Keberadaan itu macam-macam. Ada saya, ada laptop ini, ada tikus, ada Allah. Cuma Allah karena dia yang paling mulia, kita taruh dia yang tinggi. Tapi kalau sufisme itu nggak ngelihat gitu. Melihat Tuhan itu dia satu-satunya keberadaan. Apa yang menjadikan sufisme atau tasawuf melihat kayak gitu? Logikanya simpel. Allah kan absolut. Kalau absolut kan dia tidak terbatas. Kalau tidak terbatas, ada nggak sesuatu yang di luar dia? Kalau kita di sini dan dia di sana, berarti dia terbatas dong. Berarti itu bertentangan dengan kenyataan yang kita yakini sendiri. Nah, sufisme itu melihatnya gitu. Dan itu nggak terbantahkan. Kalau sama kita melihat kita di sini, Allah di sana, berarti Allah kita batasin. Secara mental kita bisa salah, tapi secara keberadaan nggak bisa. Karena satu-satunya keberadaan dari dulu sampai sekarang itu hanya dia. Kita itu proyeksinya aja. Karena dia tidak terbatas, adalah keniscayaan bagi dia untuk memancar, memanifestasi menjadi beragam keragaman. Jadi nanti akan ada skemanya saya berikan sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Arabi atau Al-Hallaj. Terus ini, sebelum saya berikan tentang derajat atau gradasi alam semesta atau keberadaan, saya akan berbicara pertama tentang elemen filsafat perennial. Jadi kalau seumpama filsafat perennial kan sebagaimana saya ungkapkan itu kebijaksanaan yang dari dulu sampai sekarang itu gitu-gitu aja. Dia nggak pernah berubah karena dia bersifat abadi dari dulu sampai sekarang. Mulai dari filsafat mulai dari agama Hindu, filsafat Yunani yang kita warisi sampai sekarang, yang dulunya ada di Yunani, terus agama Islam, agama Kristen, agama Yahudi. Kalau seumpama kita berusaha menemukan 4 ini ada dalam doktrin-doktrin agama atau aliran-aliran itu. Pertama, doktrin metafisika dan kosmologi. Metafisika saya udah jelasin tadi, sesuatu yang melampaui fisik, dia adalah ilmu tentang yang real. Metafisik, melampaui yang fisik. Melampaui yang fisik itu justru yang real. Yang fisik itu yang nggak real. Gitu. Yang kita itu yang maya. Yang non fisik itu semakin dekat dengan sumber keberadaan. Terus yang kedua ada virtue atau kemuliaan spiritual. Dia itu apa nanti kita bahas. Terus ketiga ada pemujaan atau prayer. Ada 4 macam pemujaan.
Terus yang keempat, keindahan atau beauty. Kemuliaan spiritual itu sebenarnya gampangannya ngomong keindahan batin kita. Karena perjalanan kehidupan kita kan sebenarnya ada di kehidupan ini agar kita kembali ke Tuhan. Kan gitu. Tujuan kehidupan kita kan sebenarnya Tuhan. Bukan agar kita kaya, bukan agar kita sukses gitu. Sebenarnya kan kembali ke Tuhan. Baik kita lakukan saat kita hidup atau dengan kematian yang nanti akan menjemput kita. Kan kalau kata Nabi, mutu qabla anta mutu, matilah sebelum kalian mati. Mati sebelum kalian mati itu sebenarnya capailah level spiritual tertinggi sebelum kamu mati. Sebenarnya mau nggak mau, manusia itu ujung-ujungnya akan kembali ke Tuhan. Baik dengan kehendaknya sendiri atau kehendak Tuhan. Kalau dengan kehendaknya sendiri, dia mau mati sebelum mati. Mati maksudnya mati apa? Mati ego. Mati ego itu keakuanku hilang sehingga yang ada dan dalam kesadaranku itu hanya Allah aja. Akunya udah hilang. Itu mati ego. Yang mutu qabla anta mutu. Terus ada cara kedua untuk kembali ke Tuhan, itu ya udah mati aja. Nanti kan suatu saat Allah mengambil ruh kita kan, dan ujung-ujungnya kita entah itu bahwa itu nanti disiksa dulu di neraka, itu kan masalah lain. Ujung-ujungnya kan balik lagi ke Tuhan kan. Gitu. Nah, kemuliaan spiritual itu intinya kebaikan batin, keindahan batin. Terus ketiga pemujaan atau doa. Terus keempat tentang keindahan luar, keindahan fisik, yang dia biasanya menyangkut seni-seni tradisional. Seni-seni tradisional kayak apa gitu. Tiga yang pertama itu adanya dalam diri manusia. Terus yang terakhir, keindahan itu ada di luar diri. Dan satu yang pertama itu jalan spiritual yang diberikan oleh Allah. Jalan spiritual. Dan tiga yang terakhir itu perjalanan spiritual. Sesuatu yang harus kita tempuh. Kan kalau doktrin tentang metafisika dan kosmologi itu sudah disediakan sama agama kita. Sudah banyak orang para filsuf, para sufi yang mengutarakan. Itu udah jalannya udah disiapin, tinggal kita mau jalan atau enggak. Kalau mau jalan, ini perjalanan spiritualnya. Tiga ini, kemuliaan spiritual atau virtue, prayer atau doa, dan beauty, keindahan yang ada di sekitar kita. Ini adalah elemen keberadaan atau yang pertama kan tadi doktrin metafisika dan kosmologi. Saya membahasnya mulai dari sini. Dari dulu sampai sekarang, keberadaan itu hanya ada 5 level dalam agama apapun itu. Bahwa kemudian ada nanti divisi-divisi tertentu, itu masalah lain. Yang pasti semua pertama kali yang yang mengungkapkan dalam Islam itu yang penulis Al-Qanun Fit Abu Thalib Al-Makki, itu nama kitabnya Qutul Qulub. Qutul Qulub itu artinya makanan-makanan hati. Yang ngarang namanya Abu Thalib Al-Makki. Kebanyakan orang tahu istilah Jabarut, Malakut, Mulk itu dari Ibnu Arabi. Tapi Ibnu Arabi bukan orang Islam pertama yang mengungkapkan. Yang pertama mengungkapkan adalah Abu Thalib Al-Makki. Nah, sekarang saya jelaskan apa itu maksudnya Jabarut, Malakut, dan Mulk atau Nasut. Tapi sebelum Jabarut, Malakut, Mulk atau Nasut, kita bahas dulu yang Azad, terus Allah. Jadi gini, Allah itu kan dia tidak terbatas. Dia kalau seumpama yang kemarin ikut kajiannya Pak Faiz kan disebut teologi negatif. Kita hanya bisa membahasakan Allah, mendeskripsikan dia dengan tidak. Dia tidak bisa digambarkan, dia tidak dilahirkan, dia tidak. Kenapa tidak? Karena dia tidak terbatas, melampaui batas. Akal pikiran kita itu kan dia terbatas. Untuk mengetahui sesuatu dia harus tahu definisi. Dan definisinya biasanya harus afirmatif, bukan negasi. Itu menunjukkan bahwa akal pikiran kita itu terbatas. Definisi itu kan artinya to define, untuk membatasi. Kalau nggak terbatas, kita nggak akan ngerti. Meja itu apa? Meja itu sesuatu. Oke. Perlu dibatasi nggak? Terlalu umum kan? Akal pikiran kita terbatas, nggak bisa menampung sesuatu yang terlalu luas. Karena itu dibatasi. Sesuatu yang ada kakinya, kemudian bisa dibuat alas untuk nulis contohnya. Itu membuktikan bahwa akal pikiran kita itu terbatas. Nah, gimana akal pikiran kita yang terbatas ini mengetahui dan memahami sesuatu yang nggak terbatas, yaitu Tuhan? Ya dengan negasi.
Karena afirmasi gimana pun nggak akan bisa. Karena ketika kita mengafirmasi, umpama Allah adalah Maha Rahman. Loh, bentar dulu. Allah kan juga Maha Muntakim, dia Maha Pembalas Dendam. Allah itu Maha pemberi petunjuk, Al-Hadi. Oh, bentar dulu, dia kan juga Al-Mudil, menyesatkan. Jadi nama Allah itu jangan yang baik-baik aja ya. Semuanya kualitas Allah itu, Al-Mudil, Al-Muntakim, Al-Hadi juga ada kan. Cuma yang buruk-buruk juga ada. Kan kayak gini, Az-Zahir Al-Batin contohnya. Bagaimana bisa Allah itu menamai dirinya batin dan sekaligus zahir? Kalau kita kan putih nggak mungkin hitam. Kita nggak bisa nerima itu. Kenapa? Karena kita terbatas dan kita berada dalam alam yang terbatas. Kalau Allah itu mungkin dia zahir, dia sekaligus batin. Dua pertentangan sekaligus dalam dia. Kenapa? Karena dia tidak terbatas. Sehingga semua pertentangan ada dalam rangkulannya. Semua itu ekspresi dia. Termasuk kebaikan, termasuk kejelekan ada di dalam dia semua. Termasuk keberadaan kita. Kita kan nggak di luar dia, kita ada di dalam dia. Kalau kita di luar dia berarti dia terbatas. Gitu. Nah, azat itu level yang melampaui ekspresi dan tidak akan bisa dimengerti oleh manusia, oleh apapun. Dia keberadaannya murni dan dia disebut sebagai level ahadiyah dalam, kalau yang pernah ngaji Ibnu Arabi. Kalau dalam agama Hindu dia disebut Atma. Atma itu ketika subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui menjadi satu. Itu Atma, itu azat. Karena azat ini saking gak terbatasnya, dia kan sesuatu yang gak terbatas. Kalau seumpama saya ada gelas ini, kemudian bawahnya itu ada mata air yang gak terbatas. Kira-kira apa yang terjadi? Dia kan akan tumpah. Dia akan tumpah terus-menerus sampai banyak. Ibaratnya gitu. Yang saya mau katakan adalah Allah, sesuatu yang gak terbatas, dia akan niscaya. Niscaya itu apa sih? Wujub. Paham gak ya? Niscaya itu gak bisa enggak. Sesuatu yang gak terbatas itu pasti memancar menjadi sesuatu, berkembang menjadi dirinya sendiri sih. Tapi dia melebar menjadi beragam. Nah, Allah itu kayak gitu. Pertama azat, kemudian muncul Allah. Allah itu ekspresi pertama. Allah itu ada karena ada hubungan antara Khalik dan makhluk. Dia nggak disebut Tuhan kalau nggak ada yang menyembah dia. Gitu kan? Pertama, subjek dan objek itu jadi satu dalam azat. Kemudian ketika Allah, itu subjek dan mengetahui udah dua. Allah yang mengetahui manusia, kan gitu. Allah yang mengetahui malaikat, Allah yang mengetahui jin. Nah, jadi dalam Allah juga itu level keberadaan a'yan as-sabitah atau arketype yang tetap atau arketype yang abadi. Jadi semua yang ada di alam semesta ini, blueprintnya itu ada di situ. A'yan sabitah. Itu yang disebut Plato sebagai idea, the idea. Kemudian setelah Allah, level berikutnya itu Jabarut. Jabarut itu alam yang murni spiritual. Di situ alamnya malaikat. Di situ tidak ada bentuk, adanya kesadaran doang. Murni kesadaran apa? Kesadaran Tuhan. Karena dia sangat dekat dengan keberadaan, intensitasnya itu masih dekat dengan sumber. Nah, ini keberadaan malaikat. Terus kalau seumpama nggak ada bentuk berarti nggak banyak dong, kan gitu pertanyaannya. Nah, dia itu banyak karena turun dalam level-level tertentu. Dia itu muncul ke Nabi Muhammad kan harus pakai level ini. Karena itu dia mewujudnya dia mewujud menemui Nabi Muhammad pakai sosok sebagai sosok seorang laki-laki yang gimana gitu kan. Karena dia ada di level ini, dia turun. Kalau nyampe ke sana adanya kesadaran. Itu Jabarut. Jabarut nggak ada bentuk, dia murni kesadaran tentang Allah. Terus semakin turun ke bawah, dia murni spiritual, dia nggak ada fisiknya. Malakut namanya. Malakut bukan alam malaikat. Malakut itu alamnya jin, alamnya iblis, itu malakut. Ya, saya nggak tahu kenapa dinamakan malakut, kenapa dinamakan Jabarut sama Syekh Ibnu Arabi. Yang pasti malakut itu alam yang intensitasnya itu mulai rendah dan di situ mulai muncul evil atau kejahatan.
Kejahatan di Jabarut itu nggak ada. Keburukan di Jabarut itu nggak ada. Keburukan itu mulai ada itu di malakut. Karena itu iblis menentang. Itu simbol. Kisah-kisah itu simbol ya. Iblis mulai menentang apa yang dikehendaki Allah gitu kan. Itu karena mulai adanya evil atau adanya kejahatan atau keburukan di level ini. Terus kemudian ada nasut. Nasut atau mulk itu alam yang kita hinggapi sekarang. Dalam bentuk fisik, ada fisiknya, ada materialnya. Alam malakut itu bisa disebut juga dengan alam barzakh. Jadi alam barzakh itu bukan yang kubur-kuburan gitu, bukan sekedar gitu. Jadi alamnya jin itu juga disebut malakut atau barzakh. Barzakh itu kalau dalam Al-Quran kan biasanya disebut pertemuan antara dua mata air, barzakhul bainahuma barzakhul la yabghiyan gitu. Di antara kedua sungai itu ada sebuah barzakh yang tidak bisa ditembus satu sama lain kan gitu, di Al-Quran ada. Barzakh itu dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang ada di antara dua hal. Pama ini buku dan ini buku, terus di tengah-tengah ada pena. Ini barzakh dalam bahasa Arab. Tapi barzakh nggak sekedar itu. Barzakh itu dia mengandung sesuatu yang ada di kanannya dan juga mengandung sesuatu yang ada di kirinya. Atau kalau dalam hal semacam ini, malakut yang kita sebut barzakh itu, dia mengandung elemen yang ada dalam Jabarut, tapi juga mengandung sesuatu yang dalam nasut atau mulk. Nah, apa yang dikandung sama malakut ini dari bawahnya dan atasnya? Atasnya kan murni spiritual, dia nggak berbentuk. Nah, dia itu juga gitu. Dia murni spiritual, tapi ada bentuknya. Dia murni spiritual itu karena dia dekat dengan Jabarut. Nah, kemudian dia berbentuk kenapa? Alam malakut atau barzakh itu contohnya gini. Mimpi. Di mimpi itu kan kita ngelihat sosok-sosok tertentu, benda-benda tertentu, tapi ada barangnya nggak? Nggak ada kan? Nah, itu alam barzakh. Itu alam malakut. Nggak ada fisiknya. Nah, tapi kan ada bentuk. Nah, bentuk itulah yang dia kandung dari bawahnya, dari alam mulk. Dari dulu sampai sekarang, susunan alam akan selalu seperti ini. Terserah orang-orang psikolog ngomong apapun, penyingkapan yang diterima oleh para sufi, para orang-orang suci, itu seperti ini. Jadi kalau ada orang-orang ngarang subconsciousness atau apa, Freud bilang apa-apa, itu sebenarnya mereka kan bukan orang yang lihat realitas, mereka orang yang menginterpretasi realitas. Kalau yang diungkapkan sama Ibnu Arabi orang-orang yang udah tersingkap realitas buat dia, karena itu dia nulis. Itu. Dan apa buktinya? Buktinya adalah selalu ada kesamaan dari satu tradisi dengan tradisi yang lain, ulama satu dengan ulama yang lain, walaupun mereka nggak ketemu. Mereka melihat itu semua dalam penyingkapan yang mereka alami, gitu. Dari dulu sampai sekarang alam itu susunannya gini. Malaikat ada di Jabarut, dan kadang-kadang kan Allah bilang pertama kali yang diciptakan Allah adalah al-aql. Itu di hadis qudsi ada. Itu maksudnya malaikat, kesadaran. Nah, dari malaikat kemudian malakut. Malakut ini alam yang less intense, yang intensitasnya lebih rendah. Kemudian ada alam mulk atau nasut yang ada fisiknya. Nah, evil atau kejahatan itu kan ada kalau kata Schuon karena individuasi. Individuasi itu ketika sesuatu mengindividu. Mengindividu berarti dia terpisah atau mulai terputus dari pusatnya. Ketika terputus dari pusatnya, dia udah mulai rodok nyeleneh. Nah, karena itu evil ada. Kalau dalam tasawuf itu pengertian evil itu kayak gitu. Lalu kemudian ada pertanyaan gini. Kemudian apakah Tuhan menciptakan keburukan? Bukan sebenarnya. Apa yang muncul dari Allah semuanya itu baik. Kemudian kenapa ada kejahatan? Kejahatan itu satu dalam mental kita. Dua, dia memang ada karena untuk menyeimbangkan susunan epistemik atau susunan ontologis kita. Jadi sesuatu yang buruk itu kan sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Contohnya, kalau sesuatu yang baik itu kan sesuatu yang mendekatkan kita pada Tuhan. Nah, kemudian baik buruk itu apa? Pengertiannya. Buruk adalah sesuatu yang less intense atau intensitasnya itu minim. Kalau baik itu intensitasnya tinggi. Jadi ketika kita melakukan hal baik, kita akan lebih mudah untuk mengarah ke Tuhan. Karena itu ada syariah. Syariah mengatakan jangan bunuh orang lain. Kalau kamu membunuh, itu menjauhkan intensitasmu dekat dari Tuhan. Jadi kamu semakin jauh. Itu. Kalau kamu melakukan hal baik kayak sholat, zikir, itu akan meningkatkan intensitasmu sehingga kamu dekat dengan Tuhan. Itu.
Sebenarnya banyak yang bisa dibahas, cuma saya singkat-singkat aja yang ini. Kemudian elemen kedua, kemuliaan spiritual. Kemuliaan spiritual itu bagaimana seseorang mengolah jiwanya menjadi baik, intinya gitu. Ada as-sidq, ada at-tadarru', ada al-karamah, ada al-ikhlas. Kalau kata Syekh Ihsanuddin, namanya yang dinamakan as-sidq itu melihat al-haq dan membiarkan dia terserap oleh kita. Membiarkan kita terserap oleh cahayanya. Jadi kan kalau kata Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah, kan gitu. Jadi kita menjadi dia. Itu as-sidq. Itu ekstrim kalau buat di pesantren gitu, agak ekstrim ya disampaikan. Terus kedua al-ikhlas. Al-ikhlas itu kita kan taunya ikhlas itu ya wes ikhlasno, kayak apa ya, ridho gitu kan. Tapi ikhlas itu kalau dalam pengertian Syekh Ihsanuddin, dia itu lebih ke purity, kesucian, menjauhkan diri dari hal yang bertentangan dengan dia, mendekatkan diri pada hal yang mendekatkan kita pada dia. Itu al-ikhlas. Terus humility. Humility itu gini. Kalau seumpama kita pertama tadi dijelaskan bahwa Allah itu satu-satunya keberadaan. Terus karena Allah itu tidak terbatas, maka dia niscaya memancar, kemudian menjadi kita. Kemudian apakah kita Tuhan? Bukan jawabannya. Bukan, kita tetap manusia. Yang namanya refleksi, ketika ada kaca, terus kemudian saya menghadap kaca, apakah itu saya ketika saya melihat kaca? Kan bukan. Itu kan refleksi. Tapi dipertanyakan lagi, apakah itu saya? Iya, sebenarnya itu saya. Tapi bukan, tapi iya, tapi bukan, tapi iya. Dalam tasawuf itu selalu dua-duanya berkelindan. Karena itu humility itu menekankan bahwa kamu itu bukan dia. Tapi dalam charity, kamu itu sebenarnya adalah dia. Jadi kerendahan hati dan kemuliaan spiritual itu berjalin dan berkelindan. Jadi seorang sufi itu bukan orang yang pakai pakaian yang gimana gitu. Dia pakaian yang mulia. Jadi bagaimana seseorang itu menampakkan kualitas ilahi yang indah dalam dirinya. Melalui pakaian, melalui tutur kata, itu namanya kemuliaan spiritual. Jadi bukan cuman gahge gitu. Dia punya kualitas ilahi. Gimana nggak mempunyai kualitas ilahi? Lawang dia yang menciptakan adalah Allah. Lawang dia adalah ciptaan yang paling dimuliakan oleh Allah. Gimana sesuatu ilahi nggak ada dalam diri dia? Kan nggak mungkin. Nah, itu namanya humility dan charity. Dan selain itu, charity itu juga menekankan bahwa bukan cuman kamu individual yang merupakan imago Dei atau suratul Rahman, tapi manusia-manusia yang lain. Kalau tahu gitu kan kita memperlakukan orang seperti memperlakukan dia. Gitu. Kita aku berbuat baik ke orang itu sebenarnya aku berbuat baik ke Tuhan. Ini adalah dharmaku dalam hidup ini gitu. Kalau kayak gitu kan, yaitu cara melihat sufisme terhadap kemuliaan spiritual dan terhadap fenomena sosial juga. Bagaimana etika yang dilakukan oleh seseorang itu basisnya adalah spirituality. Basisnya adalah kesadaran bahwa yang ada di sini hanyalah Allah gitu. Terus ketiga adalah keindahan. Keindahan formal akan mendukung perjalanan spiritual manusia. Keindahan adalah simbolisme atau ayah. Jadi gini, dalam filsafat perennial semakin jauh, kalau semua teman-teman akan mengkaji lebih dalam, akan menemukan namanya traditional art, seni-seni tradisional. Seni-seni tradisional itu seni-seni yang diberikan kepada manusia melalui penyingkapan ilahi. Bagaimanapun itu caranya. Contoh-contohnya itu adalah seni arabesk dalam Arab. Seni arabesk atau kaligrafi tertentu. Terus kalau dalam agama Hindu ada bentuk-bentuk bangunan tertentu kayak Candi Borobudur. Itu kan seni-seni tradisional. Elemen di sini kita sebut elemen keindahan atau beauty. Keindahan ini sebagaimana dijelaskan di awal tadi, dia adalah elemen yang ada di luar diri manusia satu-satunya. Tapi apa hubungannya sama perjalanan spiritual kita gitu kan? Kalau seumpama gini, kita dalam diri kita kan di luar itu kan fisik. Di dalam fisik ada jiwa, lebih dalam lagi ada ruh. Kan gitu. Kita hidup secara fisik, tapi kita merasa secara jiwa. Seumpama saya sekarang Anda
Bayangkan Anda ada di Candi Borobudur dan Anda lihat seni itu. Terus di saat yang samaan, bayangkan Anda ada di Jakarta dengan bangunan yang tinggi-tinggi dengan polusi yang kayak gitu. Anda merasa risih yang mana dan merasa nyaman yang mana? Simpel aja. Karena kehidupan kita itu kita nggak bisa menegasikan bahwa kita dikelilingi dan dipengaruhi sesuatu di sekitar kita. Ketika kita dikelilingi sama sesuatu yang ilahi, itu akan mensupport atau mendukung perjalanan spiritual kita. Karena tubuh kita itu wadah untuk jiwa kita. Karena itu kalau seumpama dulu, yang sekarang masih terjaga itu seni-seni tradisional Islam yang ada di Fes, yang ada di Iran. Itu masjid-masjidnya masih, kalau kayak gini kan terlihat modern ya. Kalau yang tradisional kan kayak gini nih, ukiran-ukirannya detail gitu. Tapi kalau Xuan bilang gini, kan kalau dulu itu kan seni-seni tradisional, ukiran-ukirannya itu sampai detail-detail, sampai kalau sama lihat artefak atau apapun relief yang ada di candi itu kan sampai detail-detail ya. Itu kan sebenarnya bagaimana orang-orang dulu itu agar orang yang melihat itu langsung menembus dimensi fisik menuju dimensi non-fisik. Jadi seni-seni kayak gitu itu agar membawa manusia menuju melampaui dunia fisik. Itu sebenarnya karena itu keindahan itu merupakan salah satu hal yang bisa mensupport perjalanan spiritual kita. Tapi itu ditentukan dua hal. Pertama ditentukan kita, kapasitas kita untuk menerimanya. Jadi ada orang yang melihat, oh ya itu indah gitu aja. Tapi ada orang yang melihat bisa sampai dalam-dalamnya. Tadi teman saya cerita gitu. Ada orang melihat Prambanan gitu. Salah seorang teman dia melihat Prambanan, tetapi yang dia lihat ketika semakin dalam itu bukan cuma candi-candi itu, ada yang non fisik yang nggak kelihatan. Ada beberapa orang yang kapasitasnya itu lebih tinggi daripada yang lain kan gitu. Itu pertama, ditentukan oleh subjek. Kedua, ditentukan oleh objek. Seni tradisional itu yang kita lihat itu mau membuka diri untuk kita masuki atau enggak. Kalau seumpama nggak membuka diri untuk kita masuki, dia akan tetap kayak sesuatu yang kita lihat biasa-biasa aja, normal-normal aja. Tapi kalau dia membuka diri, kita bisa masuk melihat apa yang ada di balik itu. Which means sesuatu itu melampaui dunia fisik dan mengingatkan kita pada Tuhan ujung-ujungnya. Itu gitu. Itu salah satu pendukung atau salah satu elemen esensial dalam filsafat perennial. Ini contohnya masjid yang ada di Iran, itu begitu detailnya. Anda masuk di sebuah masjid yang kayak gini, kehadiran Tuhan kan sangat berasa banget. The majesty, the beauty, atau kejalalan Tuhan, keindahan Tuhan kan berasa banget. Walaupun kita nggak ngerti sebenarnya itu apa. Gitu. Berbeda dengan memasuki sebuah tempat yang biasa-biasa aja, apalagi masjid terus toiletnya ada di depan gitu kan. Kemudian masuk, yang kita ingat toilet dulu, bau dulu. Tuhannya hilang, Tuhannya lupa gitu. Kalau di sana nggak, masuk itu langsung ingat Tuhan. Atau walaupun nggak ingat Tuhan, ngerasa bagaimana indahnya tempat itu sehingga kita itu melampaui dimensi fisik. Kan rata-rata orang bisa ngerasa gitu ya, walaupun dia nggak sadar dia sedang melakukan itu, dia sedang mengalami itu. Tapi saya nggak bermaksud mengkritik masjid ini ya, nggak enak jadi. Soalnya jarang sekarang masjid-masjid di Indonesia yang menggunakan seni tradisional. Seni tradisional itu salah satu ya, saya pengen nyuplik sebentar. Salah satu ciri seni tradisional kalau menurut Syekh Ihsanuddin dan Titus Burckhardt itu temannya. Itu dalam lukisan atau dalam paint ukiran itu nggak ada nama orang yang ngukir. Itu adalah kalau seumpama kan kalau sekarang itu orang kalau ngelukis dikasih nama kan bawahnya. Kalau dikasih nama, yang muncul ego. Jadi orang ketika melihat lukisan itu langsung lihat ke nama itu. Dan lukisan itu pun dibikin dengan basis ego, bukan revelation. Kalau dulu, orang kalau mau bikin kaligrafi, dia harus puasa dulu. Orang mau bikin salib atau lukisan tentang Bunda Maria, dia harus puasa dulu 40 hari, nggak bisa sembarangan. Termasuk orang bikin batik. Orang bikin batik yang batik beneran, itu kan harus puasa dulu. Jadi orang melihat itu langsung ngerasa majestinya. Kalau sekarang kan ya udahlah bikin masalah aja di pabrik gitu kan. Sekarang karena modernisme orang-orang udah nggak ngerasa lagi kehadiran Tuhan di sekitar dia. Di seni tradisional itu nggak kerasa. Gitu. Nah sekarang kita mengerti bagaimana epistemologi modern itu merombak keberadaan ontologis di sekitar kita.
minimalis. Yang minimalis yang baik. Padahal minimalis itu semakin menjauhkan manusia dari kesadaran ilahi. Gitu. Elemen keempat adalah pemujaan. Prayer. Saya minum dulu ya. Capek. Saya sebenarnya pengen menggunakan kata doa, tapi sama pembimbing saya itu muridnya saya Sayyid Nasr. Pembimbing saya, dia bilang lebih tepat lagi kalau kamu pakai kata pujaan. Pujaan maksudnya atau pemujaan gitu. Oh ya itu yang lebih pantas gitu. Soalnya dia orang Singapura, jadi dia nggak begitu fasih bahasa Indonesianya. Kemudian ketika saya kasih pemujaan, dia setuju. Karena prayer itu ada 4 macam. Salah satunya itu doa. Prayer yang pertama itu doa personal. Doa personal itu kayak kita punya masalah. Kita hidup di dunia ini dikelilingi masalah. Kita punya harapan-harapan. Kita punya kekhawatiran-kekhawatiran. Itu kan kita ungkapkan habis sholat, habis zikir, kemudian kita doa. Nah itu namanya doa personal. Itu salah satu doa itu doa yang paling rendah intensitasnya. Ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu doa kanonik. Doa kanonik itu, atau pemujaan kanonik. Pemujaan kanonik itu adalah ritual ibadah yang diberikan oleh otoritas-otoritas agama tertentu. Contoh seperti sholat. Sholat kan kita nggak bikin. Kalau doa kan kita bisa ngomong apa adanya kan ke Tuhan. Kita ngomong seluruh keinginan kita. Tapi kalau sholat itu kan udah ditentuin dari sononya. Jadi kita nggak bisa bikin tuh sholat 4 rakaat terus kita panjangin jadi 7 rakaat, kan nggak boleh. Karena itu udah ditentukan dari sana. Itu namanya doa kanonik. Terus yang ketiga, pemujaan meditatif. Itu dalam bahasa Arabnya tafakkur. Ketika kita mikirin Tuhan. Nah, nanti mikirin Tuhan kayak apa, itu akan saya jelaskan. Terus yang keempat, itu pemujaan invokatif atau zikir. Kalau yang pertama itu adalah saya. Yang pertama itu yang doa personal itu. Jadi itu pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau yang pertama kan nama saya Halim, saya sebagai mahasiswa, saya punya masalah ABCD, itu kan saya yang personal. Ya, ketika saya berdoa personal berarti doa-doa saya itu terkait dengan hal-hal yang lebih yang personal ke saya. Ketika hal-hal yang personal dihilangkan, itu kan yang ada manusia secara universal. Nah, ketika kita melakukan doa kanonik itu sebenarnya yang melakukan itu kita manusia yang universal. Semua geraknya sama kan? Dari ujung kah sampai ujung mana gitu kan sama semua. Karena sudah ditentukan. Dan yang melakukan itu sebenarnya bukan kita personal. Tapi kita yang universal, manusia seutuhnya. Terus meditatif itu yang melakukan sebenarnya intelijensi manusia. Ingat, intelijensi adalah gabungan dari reason dan intellect. Pertama, karena gini, kalau kita zikir Allah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, pikiran kita kan kemana-mana. Nah, terus bagaimana agar pikiran itu tenang? Pikiran kita kan nggak bisa berhenti kecuali kalau kita tidur atau kita mati. Pikiran akan jalan terus. Contoh sholat, Allahu Akbar, aku ingat, oh iya tadi kunci yang ketinggalan tadi, aku taruh di sini, aku baru ingat. Gitu, salah satunya contohnya. Dia selalu pergi kemana-mana gitu. Tapi gimana biar nangkep pikiran, biar dia ke arah Tuhan. Kata guru saya, use your mind to go beyond your mind. Gunakan akal pikiranmu untuk melampaui akal pikiranmu. Melampaui ke hati ya. Bukan melampaui terus kabur jadi orang gila gitu, enggak. Melampaui ke hati. Jadi gimana caranya? Itu menggunakan meditatif, berpikir. Memikirkan Tuhan itu cuma 3 kalau kata Syekh Isa. Makhofah, mahabbah, ma'rifah. Dalam mode pasif atau aktif. Mahabbah artinya cinta. Cinta itu, ini yang ketiga ya, yang meditasi, pemujaan meditatif. Jadi kalau kita zikir Tuhan, biar pikiran gak kemana-mana, itu pikirin Tuhan dengan 3 mode ini. Mode takut, mode cinta, dan mode mengenal atau ma'rifah. Mode takut bisa pasif, bisa aktif. Kalau takut yang pasif itu saya lari dari dunia secara pasif dan saya berada dalam lindungan Allah. Jadi ibaratnya itu kalau pasif, takut pasif itu Anda ada di sebuah tempat dan di sekitar Anda itu dunia sedang mengejar Anda. Dunia ibaratkan anjing lah. Anjing sedang hukuk mengejar Anda. Anda ketakutan kan? Anda lari ke Tuhan, berlindung ke Tuhan. Itu yang mode pasif dalam berzikir. Yang khauf, yang takut. Kalau aktif, takut yang aktif itu contohnya gini.
anjing kita dunia kita ibaratkan anjing karena dunia ini yang menjadikan kita jauh dari Tuhan kan. Yang aktif dan khauf, takut yang aktif itu ibarat kita dikejar seekor anjing, kita ada di penghujung jalan dan jalan itu buntu, kasihan banget ya kita. Jalan itu buntu, kemudian mau nggak mau kita hadepin. Tapi ketika kita menghadapin kan aktif. Tapi ketika kita menghadap, yang kita keluarkan itu ketuhanan dalam diri kita. Itu yang khauf, yang aktif. Ini mode-mode ini dalam meditasi biar Allah itu biar pikiran nggak kemana-mana. Tetap kalau ini secara teknis ya, sebenarnya nggak perlu sampai teknis. Cuma saya pikir saya jelaskan. Jadi soalnya kan kadang-kadang gini, kita udah kayak gitu tuh, udah pakai mode pasif atau mode aktif gitu ya. Terus di tengah-tengah pikiran kita lari lagi ke sana. Ketika lari, terus lari ke sana, kita sadar, oh ya kita balikin ke tema yang kita gunakan tadi. Lari lagi, pakai lagi. Karena akal pikiran manusia harus dilatih kan. Terus yang kedua, mahabbah. Mahabbah kalau yang pasif kita dicintai Allah, kalau yang aktif kita mencintai Allah. Jadi enak kan kalau zikir Allah sambil memikirkan bahwa kita dicintai Allah. Itu terus konsisten. Biar pikiran nggak lari kemana-mana. Kalau lari kemana-mana buat apa kan? Jadi antara lisan kita dan ada yang di batin kita kan nggak bisa sinkron. Dan kalau nggak sinkron kan lama ntar nyampainya. Gitu. Terus yang ketiga, invocation atau zikir, itu yang melakukan bukan manusia lagi, tetapi Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, aku zikir tapi nggak khusyuk, aku zikir tapi kok gini udah bertahun-tahun, itu kalau kata guru saya itu karena kamu berpikir kalau kamu yang melakukan. Jangan pernah berpikir kamu melakukan, karena semuanya sejak dari dulu zikir itu Allah yang melakukan. Allah kan selalu sadar akan dirinya. Ketika kita mengungkapkan Allah, kita dalam keadaan sadar atau enggak, itu sebenarnya ekspresi dari zikir yang abadi dari Tuhan.